Hai guys, sekarang kita mau ngomongin sesuatu yang bukan bola. Kita balik lagi ke core kita yang ngomongin soal politik. Nah, kemarin... Kali ini politik banget ya? Politik banget. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dirilis survei soal kinerja dan performa Presiden Jokowi. Yang rilis Saiful Mujani Research and Consulting. Nah, ini tuh salah satu lembaga survei terpercaya lah ya, bukan yang abal-abal. Mbahnya survei politik lah intinya, soalnya dia termasuk yang pertama. Jadi bisa kita percaya lah. Nah, dan yang menarik adalah di situ nongol angka dan data bahwa angka elektabilitas Presiden Jokowi sebagai petahana incumbent itu di angka 38%. Itu jauh di atas Prabowo Subianto yang kemarin juga ikut Pilpres itu di angka 12%. 12%. Nah, ini kayak top of mind gitu ya. Jadi kayak ditanya kalau hari ini pemilu Pilpres, yang lo pilih siapa gitu. Dan orang yang ditanya terus sekitar 1.000 responden jawab langsung, yang jawab Jokowi ada 38%, sementara Prabowo Subianto 12%-an. Mengejutkan nggak menurut lo? Enggak sih, karena sebenarnya kalau yang namanya incumbent ya petahana, pasti di mana-mana yang langsung dipikirin sama orang ya yang sedang menjabat pertama. Pada waktu Presiden SBY pun sedang menjabat ya, jika survei serupa, pasti yang pertama kali menongol adalah SBY gitu. Kalau gue sih sebenarnya cukup mengejutkan ya, karena mengingat kemarin Pilpres sangat ketat sekali dan banyak juga yang belum move on gitu dari udah lama loh padahal. Iya, dari Pak Prabowo, tapi kan masih kerasa lah sebenarnya aroma Pilpres yang kemarin. Gue surprise gara-gara angkanya cukup jauh. Jadi kan di pikiran gue sih mungkin makin ke 2019 tuh makin deket ya. Misalnya Jokowi taruhlah 38, Prabowo di 20 misalnya gitu. Nah, ini sebenarnya tergantung emang dari lembaga survei mana, karena di dalam kesempatan lain Fadlizon yang kita sangat kagumi itu dia bilang mengutip survei dari lembaga yang namanya Median. Nah, itu bilang bahwa Pak Prabowo itu 23%-an. Dan menurut Fadlizon, ini angka udah bagus nih, karena Pak Prabowo itu belum ngapa-ngapain selama ini. Ini masih adem-adem aja udah segitu. Apalagi kalau menurut dia kalau ini dibikin satu usaha yang gencar. Tapi mungkin angkanya Pak Prabowo juga nggak terlalu bagus di survei ini gara-gara memang banyak tokoh-tokoh lain yang mulai muncul ya. Walaupun juga sebenarnya di angka ini masih tokoh-tokoh lama sih yang angkanya cukup tinggi. Misalnya di posisi 3 justru ini ada Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY itu kan masih ada dalam kepalanya orang di 1,6%. Dan nomor 4 Anies Baswedan. Ini hati-hati nih Pak Prabowo. Nah, salah satu nama yang dalam beberapa minggu terakhir ramai diomongin, katanya punya ambisi politik itu adalah Pak Gatot Nurmantio, Panglima TNI. Betul. Nah, tapi menurut rilisnya dari SMRC ini cuma 0,3%. Masih di bawah beberapa tokoh lain, semisal Ridwan Kamil, Ahok, Yusuf Kala, bahkan Haritanu ya kalau kita lihat nih di atas Haritanu dan Surya Paloh dan juga AHY. Iya, tapi sih kayaknya ya kalau menurut gue menurut gue ini semakin waktu bergulir sih kayaknya tingkat aktabilitasnya Gatot Nurmantio mungkin akan naik. Apalagi kalau memang nanti setelah beliau pensiun, setelah nggak jadi militer lagi, lalu aktif politik ya pasti meningkat sih menurut Dan ini juga karena surveinya periodenya dari bulan September ya, tanggal 3 sampai 10 September. Jadi belum masuk tuh yang kemarin berita-berita seru tentang Pak Gatot. Gitu. Nah, meskipun ya walaupun angkanya Presiden Jokowi paling tinggi, tapi kalau berkaca sama waktu Pilkada DKI kemarin, waktu approval rate-nya petahana incumbent Pak Ahok waktu itu 70%-an gitu kan. Semua puas ya. Iya, semua puas. Tapi ternyata waktu kontes dilakukan ternyata nggak menang. Jadi memang belum bisa santai-santai sekarang sebenarnya. Jadi pokoknya nanti hasil Pilkada atau Pilpres ya ditentukan pada saat perhelatan Pilpresnya sendiri. Betul, apalagi masih lama sebenarnya. Masih lama banget. Lama bentar tuh relatif lah. Cuman yang namanya politik yang dinamis itu ya dalam hitungan bulan dan minggu pun bisa berubah gitu angkanya. Walaupun udah siap-siap dari sekarang, ya kelihatan sih siapa yang udah siap-siap, siapa yang udah mulai bermanuver ya. Ada yang manuvernya bikin kaget kayak bajai mau belok kan. Ada yang manuvernya udah pakai sen dulu. Ada yang manuvernya masih tebar-tebar pesona dikit-dikit gitu ya. Ada yang manuvernya minta diangkut sama partai lain. Nah, itu macam-macam banyak lah kira-kira. Ya, kita ikutin aja terus, kita kritisi terus, dan jangan sampai kalian terbawa sama
permainannya mereka ya. Ya kalau ini biasanya soalnya elit sama pendukung. Iya. Yang elit tuh damai-damai aja. Betul. Biasanya pendukungnya yang baper-baperan. Di atas mereka deal-dealan gitu, sama gue dong ntar bisa nggak gitu-gitu. Di bawah Padahal di bawah berantem kan? gitu. Oke, nanti kita lihat semakin deket tahun depan, apalagi 2019, semakin banyak perubahan yang akan terjadi. Kita lihat saja kira-kira siapa yang akan memimpin lomba menuju ke 2019. Sekian dulu opinion minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.